Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ruhi di Cilacap. Mas Ruhi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang sudah sangat lama terjadi, tepatnya itu saat Mas Ruhi sendiri masih kecil, dan kejadiannya itu sekitar tahun 80-an awal. Ya, Mas Ruhi kelahiran tahun 70-an akhir ya, atau pertengahan begitu. Dan waktu itu memang masih kecil, cuman tepatnya umur berapa, kelas berapa, itu Mas Ruhi tidak terlalu ingat. Jadi intinya pada malam itu, Mas Ruhi kan seperti biasa tidur gitu ya, jam 8, setengah 9, mungkin dia juga nggak memperhatikan jam waktu itu. Kalau malam orang tuanya udah bilang, Ruhi tidur, ya oh berarti itu jam tidur gitu. Akhirnya Mas Ruhi pun tidur. Nah, biasanya entah kenapa Mas Ruhi juga nggak memahami perasaan ini. Entah apa yang terjadi, malam itu yang entah jam berapa juga, Mas Ruhi terbangun. Dia terbangun dan kemudian nyari kakeknya. Kakek simbahku di mana? Jadi waktu itu orang tuanya Mas Ruhi masih tinggal sama kakek neneknya Mas Ruhi ya. Jadi masih di ya satu rumah itu berapa orang begitu, masih lumayan cukup rame. Dan waktu itu ya kayak gitu, bangun-bangun nyariin kakek di mana gitu. Keluarlah dia dari kamar, ya bapak sama ibunya nanyain, "Hi, mau kemana?" katanya. "Aku mau tidur sama Mbah," bilangnya begitu. Ya akhirnya sudah dibiarkan Mas Ruhi keluar kamar di situ, dan akhirnya apa? Mas Ruhi pun ke sana karena melihat pintu depan itu masih terbuka, belum tertutup rapat. Mas Ruhi mendekat ke arah pintu depan dan bener aja kakeknya lagi duduk sendirian di depan. "Mbah, aku mau tidur sama si Mbah," katanya. Dan biasanya hal ini bukan yang pertama gitu ya, tapi memang relatif lumayan cukup jarang sejauh Mas Ruhi mampu mengingat ya. Jadi memang lumayan cukup jarang, tapi ya itu. Biasanya kalau kakeknya diminta begitu, "Mbah, aku mau tidur sama si Mbah," nanti kakeknya pun akan nurut gitu ya. Biasanya akan masuk nemenin Mas Ruhi. Nah, malam itu entah kenapa kakeknya itu nggak nurut. "Lah, sana tidur sama bapak sama ibumu dulu," kata simbahnya. Cuman Mas Ruhinya, "Nggak mau, aku maunya sama simbah." Dan akhirnya sudah, simbah pun pertama itu nurut masuk ke dalam rumah. Ya wes yo, masuk gitu kan. Akhirnya masuklah, ditemenin sama simbahnya. Biasanya simbah itu nemenin sambil tiduran. Kali ini tuh enggak, nemeninnya tuh sambil duduk. Itu kan jadi sesuatu yang aneh buat Mas Ruhi. Kok simbah nemeninnya sambil duduk ya? Mengapa nggak tiduran? Ya sempat ditanyain juga, "Mbah, kenapa nggak tidur di sini?" "Nggak apa-apa, udah buruan tidur," kata simbahnya. "Sama aja tak temenin di sini." Ya Mas Ruhi akhirnya kan nggak bisa tidur, pura-pura tidur lah gitu ya. Nah, giliran pura-pura tidur, kedengeran suara kretek. Simbahnya bangun dari kursi, dari tempat duduk, keluar lagi. Lah, simbah keluar lagi. Mas Ruhi nunggu sebentar, mungkin 1-2 menit. Setelah itu, karena kesel, asem aku kok nggak ditemenin sama simbah sih. Dia pun keluar, turun dari kasurnya itu, keluar kamar, nyusulin simbahnya ke depan sana. Nah, di depan situ, simbahnya juga sama, lagi duduk sendirian, lagi pakai sarungnya itu, bawa 2 sarung gitu ya. Ini sarung satunya itu diiketin di kepala, mungkin dingin atau bagaimana. Nah, Mas Ruhi, "Mbah," simbahnya kan nengok lagi. "Mbah, kok simbah bangun lagi?" Ya sudah, sini," kata simbahnya tuh begitu. Sini. Duduk sini nemenin simbah. "Tidur sini, enggak apa-apa, wis tidur sini. Ambil sarung sana, ambil sarung." Akhirnya Mas Ruhi pun masuk, ambil sarung. Wah, menarik nih tidur di depan rumah. Aku belum pernah tidur di area teras di situ. Jadi di depan rumahnya simbahnya Mas Ruhi itu rumah dulu ya, agak mundur, halaman tuh lumayan cukup luas tanpa pagar. Ke depan sana itu jalanan kampung dan di seberangnya itu sawah sana.
kanan kiri itu ada kebun-kebun warga gitu ya. Cuman memang nggak terlalu padat, nggak terlalu yang rimbun banget, itu enggak. Nah ini Mas Ruhi pun akhirnya masuk ke dalam, ambil sarung, ke situ dipakai, tiduranlah di samping simbahnya. Jadi kepalanya Mas Ruhi itu di paha kakeknya di situ ya. Ini ada apa ya, kalau istilah sini rusbang kalau atau apa gitu ya, tempat buat duduk-duduk di teras itu loh. Rumah-rumah zaman dulu itu kan suka ada. Nah tiduranlah di situ si Mas Ruhinya. Tiduran ya, seperama nanya, "Mbah, lagi nungguin apa sih Mbah?" gitu. Nanya begitu. Dan si mbahnya, "Nggak lagi nungguin apa-apa," kata si Mbah. Nggak ada jawaban apapun. Ya mungkin karena ke anak kecil kali ya. Akhirnya Mas Ruhi berusaha untuk tidur lagi. Enak, nyaman, tapi nggak tahu. Mungkin karena jam berapa nggak tahu ya itu ya. Mungkin karena sebelumnya Mas Ruhi udah sempat tidur dan waktu itu terlalu banyak pergerakan. Akhirnya ngantuk itu pun mulai berkurang, sedikit berkurang. Dan ya dia pun hanya merem-melek, matanya merem, tapi pikiran, telinganya itu masih hidup gitu, masih menangkap apa yang terjadi di sekitaran sana. Sampai akhirnya si mbahnya Mas Ruhi tadi itu bilang, "Oh Ruhi jadi inget itu channel Ruhi Channel gitu." Si mbahnya Mas Ruhi pun bilang, "Udah tidur belum?" Ditanya begitu gitu kan. Mas Ruhinya jawab belum, begitu ya, saking lugunya gitu. Mungkin si Mbah cuman mau ngetes doang, ini anak udah tidur belum, wis turu durung gitu kan. Nah, ini dijawabnya durung Mbah gitu. Oh belum tidur gitu, kirain udah tidur. Udah begini Mas Ruhi pun pindah posisi. Nah saat itu si Mbah itu mungkin ngambil kesempatan, di situ memang ada bantal satu gitu ya, yang dipakai buat senderan si kakeknya itu tadi. Bantalnya diambil buat ngegantiin paha si kakek. Dipakailah buat bantalan Mas Ruhi di sana. Kakeknya tuh agak bergeser. Mas Ruhi pun mencoba untuk tidur lagi gitu ya waktu itu. Kok lama nggak ngantuk-ngantuk, dan waktu itu mungkin udah sekitar setengah jam lah Mas Ruhi itu berada di teras, berada di luaran sana. Dan si Mbah itu nggak berpindah atau nggak apa, masih setia duduk di situ. Entah jam berapa ya ini ya. Tiba-tiba Mas Ruhi itu mendengar di kejauhan ada suara, itu kayak blek 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 blek, mirip kayak suara kuda lumping. Itu kayak gitu, ada ya, ada gamelan-gamelan sederhana begitu ya, ada gongnya juga nggak terlalu besar. Itu dimainkan malam-malam. Mas Ruhi kan langsung melek begini, "Mbah, itu suara apa Mbah? Kamu masuk sana," kata si mbahnya begitu. Mas Ruhinya ya ndak mau Mbah, aku mau di sini. "Itu suara apa sih Mbah? Itu suara apa Mbah?" "Itu suara jaran lumping atau kuda lumping," kata si kakeknya. "Kuda lumping Mbah?" Mas Ruhi kan jadi bangun. "Kuda lumping Mbah?" "Iya, kuda lumping." "Kok malam-malam ada kuda lumping Mbah?" "Ya wis enggak apa-apa," katanya. "Udah kamu di sini aja." "Mbah, aku mau nonton," kata Mas Ruhi. "Enggak." Si mbahnya itu langsung menolak begitu. "Enggak, kamu di sini aja," kata si mbahnya, sama si Mbah. Si Mbah juga di sini. "Udah lihatnya dari sini." "Oh Mbah, tapi aku pengen sana." "Wes malam-malam udah nurut." Mas Ruhi pun akhirnya nurut. Di situ masih tiduran gitu kan, di bantal. Nah ini si mbahnya megangin Mas Ruhi. Ditungguin, "Mana sih Mbah? Mana sih Mbah? Kok nggak datang-datang Mbah? Sebentar lagi," kata si mbahnya. Dan suara itu pun bertambah keras, makin dekat, sampai akhirnya mulai kelihatanlah beberapa orang, nggak banyak, mungkin ada sekitar 6 orang. Ada beberapa yang memainkan alat musik, ada yang megang cambuk, ada yang jadi kuda lumping di sana. Semua pakaiannya itu hitam. Kuda lumpingnya juga gede, kata si Mas Ruhi. Mas Ruhi pernah melihat kuda lumping dan dicatnya itu hitam semua. Nah, ini tuh kudanya tuh kayak lebih gede rasanya dari kuda lumping yang dilihat oleh si Mas Ruhi tadi. Mas Ruhi kan bangun gitu di samping kakeknya, terus udah dipeluk sama kakeknya.
Karena takut yang ada. Bukannya seneng atau bagaimana, cuman melihat, loh kok lumpingnya gede banget sampai orangnya itu kayak kekecilan. Dan di situ Mas Ruhi itu baru menyadari kalau pemain kuda lumping tersebut kakinya itu cuma satu. Jadi dia mainnya tuh dengan cara lompat-lompat menjaga keseimbangan ya. Kuda-kudaannya itu dimain-mainin begini ya, ada yang begini, jedar gitu, pecut gitu ya, cemeti atau apapun namanya itu, jedar. Harusnya itu kan keren, itu seru gitu, tapi Mas Ruhi malah takut melihat adegan itu. Karena apa? Orang-orangnya itu serem, kata si Mas Ruhi. Orang-orangnya itu hitam semuanya. Hitam dalam artian, kata Mas Ruhi, itu bukan kulitnya yang hitam. Kulit itu seperti kulit warga pada umumnya, tapi memang sedikit lebih hitam. Dan itu loh, Mas Ruhi itu kayak menangkap aura yang mencekam. Auranya itu kelam. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kok serem banget begitu. Mana kuda lumpingnya itu sesekali kadang kan ada bagian mata-matanya gitu ya, mata-mataan itu. Nah itu seolah-olah itu kayak menyala-nyala merah, kata si Mas Ruhi. Ya itu, dia pun mulai ketakutan. Bah, kok serem bah kuda lumpingnya. Bah, sudah diam aja, diam. Biarin kuda lumpingnya lewat, kata si Mbah. Akhirnya apa? Lewatlah si kuda lumping. Begitu sampai di depan rumahnya, ini yang ada orang, ini perempuan, itu datang ke sana bawa ini loh, yang buat iniin beras. Kalau di sini tuh istilahnya tuh tampah gitu. Nah itu bawa tampah mendekat ke arah kakeknya Mas Ruhi, ya ke Mas Ruhi juga di situ. Mas Ruhi tahu itu mau minta saweran ya, mau minta sumbangan kayak gitu kan. Mendekat ke sana, simbahnya pun udah nyiapin koin waktu itu. Pakai tangan kanan, si perempuan itu mendekat, cerak ditaruh. Cuman apa? Yang bikin Mas Ruhi ketakutan adalah perempuan itu tuh nggak punya mata, bukan bolong, melainkan matanya tuh rapet semuanya. Itu kayak nggak ada bekas luka, nggak ada bekas apa, kayak hilang begitu aja, nggak ada matanya sama sekali. Udah kayak gitu, perempuan tadi juga auranya itu kelam, kata si Mas Ruhi. Itu yang dirasakan ya. Saat masih kecil dia belum bisa mengerti. Yang dipahami oleh Mas Ruhi itu cuman serem, udah gitu doang bahasa sederhananya. Cuman belakangan ya, oh itu tuh kelam maksudnya itu. Dark, gelap gitu. Nah, itu seperti itu. Datang akhirnya dikasih uang, srek. Balik lagi tanpa bilang matur nuwun, tanpa bilang apa. Ke sana menuju ke rombongannya, dan rombongan itu pun berjalan lagi. Ya kayak gitu, ngeliatin yang main kuda lumpingnya itu kegedean, mana kakinya cuma satu waktu itu, tapi ya ndak pernah jatuh, jago lah. Dan ya di sana Mas Ruhi lagi-lagi nyadarin, ternyata semua pemainnya itu sama dengan perempuan yang itu minta saweran tadi. Matanya itu nggak ada, termasuk pemain kuda lumping tadi. Itu pun juga nggak ada. Ya sempat atraksi di depan sana, serak jatuh, dipecut, jedar kayak gitu kan. Terus setelah itu rombongan itu pun berlalu. Begitu rombongan itu berlalu, Mas Ruhi pun diajak masuk sama kakeknya. Ya udah yuk masuk, kata si mbahnya. Akhirnya masuklah ke sana. Nah begitu masuk, Mas Ruhi nggak disuruh tidur, dia disuruh mandi. Kamu mandi dulu ya, kata si kakeknya. Hah? Mandi mbah? Ini kan malam-malam, gak mau mbah, dingin. Masak air, si mbah tak masak air dulu. Kakeknya pun susah payah, repot-repot masak air. Nah, bapak sama ibunya Mas Ruhi kan akhirnya terbangun. Pak, kenapa pak? Ini si Ruhi tadi habis ngelihat jaran lumping gitu. Nah, bapak sama ibunya Mas Ruhi itu udah tahu. Jadi kalau misal anak kecil terutama melihat itu di malam hari, konon katanya harus disuruh mandi. Kalau nggak mandi, nanti bisa sakit. Itu yang dipercaya oleh warga. Jadi Mas Ruhi bagaimanapun ceritanya, ya dia harus dimasakin air, habis itu dipakai buat mandi sama dia. Kalau yang orang dewasa, orang tua itu nggak mandi nggak apa-apa. Cuman syaratnya itu ngasih
ngasih sesuatu, yaitu kayak kakeknya si Mas Ruhi, ngasih koin, ngasih saweran. Singkat cerita ya, bapak sama ibunya kan udah bangun, Mas Ruhi pun dibantu buat mandi, ya yang penting basah kayak gitu kan. Udah selesai, ya namanya orang bangun malam-malam mandi gitu, ya malah nggak ngantuk kan, yang ada itu malah ngobrol. Mas Ruhi ya jadi nanya-nanya sama kakeknya, "Mbah, kenapa aku disuruh mandi sih, Mbah?" "Itu tuh yang kamu lihat itu kuda lumping setan," kata si mbahnya begitu. "Hah, kuda lumping setan, Mbah? Itu bukan orang, Mbah." "Bukan, itu tuh kuda lumping setan," kata si mbah. "Kalau misal anak kecil terus ngelihat kuda lumping itu, ya mereka harus mandi. Soalnya apa? Nanti ada penyakit yang nempel, nanti bisa sakit atau apa." Ini kepercayaan orang dulu, ya dari zamannya bapaknya Simbah, kakeknya Simbah, begitu. Emang dari dulu ada, Mbah, dari dulu ada itu. Dan malam-malam tertentu, kayak malam sekarang, itu nyebutnya tuh malam Kemis apa gitu. Mas Ruhi juga nggak terlalu inget. Pokoknya malam-malam ini biasanya mereka itu lewat. Dan, "Mbah, kenapa ngasih, Mbah? Kan kalau serem begitu, si Mbah kenapa nggak di dalam aja, kenapa keluar?" Nah itu tadi, si Mbah cuman, ya bagaimana ya ngomongnya, katanya susah. Yus namanya kayak gitu, yuk dikasih aja, kata si mbahnya. Mas Ruhi pun nggak paham maksudnya gimana sih gitu. Itu nggak ngerti si Mas Ruhi sama sekali karena masih kecil itu tadi ya. Bangun malam-malam yang ada lapar, minta makan gitu kan. Ya dibikinin mie rebus lah. Mie rebus sudah ada ya waktu itu. Rasa ayam bawang gitu. Bungkusnya itu narator juga ngalamin ya. Bungkusnya nggak tahu. Mungkin merek-merek yang lain atau apa gitu ya. Pokoknya itu udah ada dan masaklah mie rebus tadi atau mie telur mungkin ya maksudnya ya. Dibikinin, dimakanlah sama si Mas Ruhi. Setelah itu baru kantuk pun menyerang. Akhirnya malam itu tertidur. Nah keesokan paginya Mas Ruhi itu main ke salah satu temannya. Anggap aja namanya Munir. Kesana kan, Munir. Nah sama bapak sama ibunya itu dibilangin, Munirnya nggak main dulu ya, katanya seperti itu. Loh, kenapa mak? Munir lagi sakit, katanya begitu kata si maknya. Sakit apa mak? Nggak tahu, pokoknya Munir lagi sakit gara-gara semalam. Nah itu gara-gara semalam memang kenapa mak? Itu Munir sama bapaknya ngelihat kuda lumping setan, kata si emaknya Munir itu begitu sambil agak lumayan cukup kesel ya gitu. Oh gitu ya mak, ya udah mak aku pulang dulu, kata si ini. Akhirnya apa? Pulang lah. Yang dicari itu Simbah. Pulang sambil lari jadi pesawat-pesawatan begini, dia ngelewatin beberapa pohon kelapa ke sana. Sampailah di rumah si Mas Ruhi tadi. Mbah, dipanggil-panggil kakeknya. Mbah, si mbahnya tuh lagi nyesekin bambu di belakang. Mbah, ya kenapa? Mbah, Munir sakit mbah, Munir sakit gitu. Munir siapa? Munir itu mbah, Munir temanku yang suka kesini, yang dulu pernah jatuh dari pohon jambu itu sih mbah, nyangkut mbah katanya. Oh iya Munir, sakit apa? Gak tahu mbah sakitnya apa gitu kan. Lah orang gak tahu sakitnya terus ngapain cerita ke si mbah, katanya begitu. Enggak mbah, soalnya semalam Munir itu habis ngelihat jaran lumping, habis ngelihat kuda lumping. Simbahnya pun berhenti nyisikin bambu, liatin ke arahnya si Mas Ruhi gitu ya. Terus bagaimana kata si itu ya? Ya gitu mbah, sakit mbah. Ya udah sebentar, kata si mbahnya. Padahal Mas Ruhi itu cuman mau ceritain doang kalau Mas Munir itu lagi sakit. Dan sakit ini tuh berhubungan sama semalam yang dia lihat. Maksudnya Mas Ruhi itu supaya menyambung obrolan yang tadi malam gitu ya mengenai itu. Jadi penasaran soalnya si Mas Ruhinya. Aku ngelihat, Munir juga melihat berarti tadi malam. Cuman aku sama Simbah dimandiin, jadinya aku ndak sakit. Kayaknya Munir tadi malam ndak mandi kali ya, makanya dia sakit. Dan gak lama Simbahnya pun keluar. Ayo sini. Iya mbah, kemana mbah?
ke tempatnya Munir, katanya begitu. Oh, tempatnya Munir, Mbah. Ngapain, Mbah? Yo nengokin, kata si kakeknya. Yuk ke sana, sama kamu yuk. Anterin si Mbah ke sana. Akhirnya dianterinlah si kakeknya Mas Ruhi itu ke rumahnya si Munir tadi. Sesampainya di situ ya, Assalamualaikum. Kali ini sambutannya lebih hangat karena orang tua yang datang, kakeknya si Mas Ruhi. Pak, itu kan. Nyari siapa, Pak? Nyari Munir, katanya begitu. Munir katanya sakit, kata Ruhi. Iya, Pak, ini ibunya ya. Iya, Pak, itu sakit lagi di dalam di sana. Ya udah, ini simbahnya si Mas Ruhi ya. Saya mau lihat, katanya. Kalau boleh, katanya. Oh ya, boleh, silakan, Pak. Sakitnya apa? Ditanya. Udah tahu, Pak, badannya itu panas, menggigil gitu ya. Terus ngigo seperti itu. Udah dikasih obat. Udah, Pak, udah dikasih obat. Ya sudah, masuklah ke sana. Nengokinlah si Munir memang lagi tiduran dan Mas Ruhi pun ke situ. Munir, kamu sakit, Nir? Ditanya begitu. Mas Munirnya tuh nggak jawab, cuman matanya melotot begini ngelihat ke arah langit-langit. Nir, jangan begitu, Nir, nggak boleh ngelamun, kata si Mas Ruhinya. Ya Mas Munir pun nggak merespon apapun. Si kakeknya Mas Ruhi itu cuman ngeliatin. Ini bapaknya si Mas Munir pun akhirnya keluar dari belakang gitu kan. Dia salaman sama kakeknya si Mas Ruhi. Kenapa ini? Kata si kakeknya. Itu, Pak, semalam ngeliat kuda lumping. Loh, kok diizinin ngeliat seperti itu? Ya nggak sengaja, Pak, katanya begitu. Namanya anak-anak gitu. Kasusnya itu ternyata mirip dengan Mas Ruhi. Malam-malam itu bangun, sementara bapaknya Mas Munir ini lagi berada di depan, sama kondisinya sama kakeknya. Cuman jadi begini, ada kepercayaan kalau misalkan kita ngasih sesuatu ke itu, nanti kemungkinan akan ada timbal baliknya. Timbal baliknya ya seperti itu, bisa rezeki dimudahkan, urusan diperlancar, dan sebagainya lah. Intinya kayak gitu ya. Ada kepercayaan semacam itu. Nah, ini mungkin bapaknya Mas Munir nerimanya itu masih mentah-mentah. Belum keseluruhan ilmunya itu dapat. Cuman duduk di depan, kalau misal malam ini, kalau lagi beruntung lewat, kalau enggak ya sudah. Nah, semalam kebetulan lewat bapaknya Mas Munir, ini mungkin kayak untuk awal-awal gitu ya. Itu ngasih sebenarnya udah beberapa kali. Cuman tadi malam ada Munir bangun seperti si Mas Ruhi ke sana, ya disuruh masuk nggak mau, akhirnya nemenin bapaknya ya. Dan jamnya berapa nggak tahu juga. Dan nemenin bapaknya, Mas Munir pun melihat. Nah, setelah itu kakeknya kan nanya, "Lah, Munirnya nggak dimandiin?" "Mandiin, Mbah," katanya. "Mandiin, Pak." "Ya iyalah dimandiin, masa nggak dimandiin?" katanya. "Loh, emang kenapa dimandiin, Pak?" Jadi begini, akhirnya dijelasin sama kakeknya Mas Ruhi. Untuk anak-anak itu yang melihat itu, ya harus mandi, kata si kakek. Tapi untuk orang dewasa itu udah nggak perlu karena udah kuat. Tapi untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak ya harus mandi. Ya pantesan Munir sakit sekarang begini, mungkin karena nggak mandi, kata si bapaknya. "Oh, jadi gitu ya, Pak ya?" "Iya." Nah disitulah Mas Ruhi jadi tahu. Oh, jadi begitu ya, wis. Begini, saya minta air hangat aja, kata si ini. Diobatin sama kakeknya Mbah Ruhi sama kakeknya Mas Ruhi. Mas Ruhi sendiri nggak pernah tahu kakeknya itu bisa mengobati atau apa gitu ya. Ini minta direbusin air. Nah, direbusin air itu dikasihnya air panasnya pakai panci. "Ya jangan panas begini, melepuh." Nanti si Munirnya teriak-teriak. Udah, terus pripun, Pak? Kasih air hangat begitu aja gitu ya. Terus minta anduk kecil atau kain apa, sapu tangan juga boleh, kayak dibikin semacam kompres. Akhirnya sudah, sama si mbahnya Mas Ruhi itu penampung air itu diambil sama ada kainnya di situ. Mbahnya Mas Ruhi itu mulai kayak mandiin, apa namanya ya, dilap-lap begitu doang ya, kayak mandinya orang sakit itu kan suka dilap-lap begitu doang. Nah, itu seperti itu.
dilap-lap sekujur tubuh. Mas Munir sendiri tuh kondisinya tuh masih kayak orang nggak sadar. Itu cuman ngeliatin ke arah langit-langit, diajak ngobrol sama si Ruhi juga nggak nyaut. Bener-bener cuman diem sampai akhirnya seluruhnya itu kena gitu ya sama kakeknya si Mas Munir. Udah selesai, begitu akhirnya digantiin baju. Nah begitu digantiin baju, ini si Mas Ruhi sempat megang badannya, memang badannya demam panas. Akhirnya ganti baju kan, begitu ganti baju ditidurkan lagi begini, mungkin sekitar 1 menit, tidak lama Mas Munir itu nengok, katanya Ruhi, kamu kenapa di sini, Hi? Katanya begitu. Karena aneh loh, kok di kamarku. Kok di kamar? Di rumahku, tidurnya tuh di ruang tengah ya. Ya, kamu sakit, Nir, katanya begitu kan. Iya, Hi, aku sakit, Hi. Gara-gara semalam aku habis ngeliat setan, Ki, gitu. Kuda lumping setan ya. Iya, Hi, kamu tahu, Ki. Aku tahu ya Mbah ya, aku semalam juga lihat Mbah. Nah akhirnya di situ dijelaskan juga ya, begitu ini cucuku Munir Ruhi itu juga semalam ngelihat ya kayak gitu, tahu-tahu bangun nggak disuruh masuk, nggak maunya sama simbahnya, ya simbahnya nggak bisa masuk waktu itu kan. Ya sudah di depan lah, cuman saya tahu kalau memang melihat anak-anak itu harus langsung dimandikan lah. Ini salahnya Munir nggak dimandikan, tapi udah nggak apa-apa. Ini udah dimandikan, nanti ya insya Allah bertahan lah. Bertahap nanti akan sembuh kata si Mbak. Tapi tetap kasih obat, makannya ya Nir ya, makannya yang banyak kata si itu. Iya Mbah. Nah akhirnya sudah, Mas Ruhi pun pulang. Simbahnya pun pulang ke sana. Nah akhirnya apa ngomonglah sama Mas Ruhi tadi. Tuh makanya kalau misal Simbah lagi di luar udah malam-malam, kamu jangan ikutin Simbah. Nanti yang ada ketemu setan yang lain, kamu gimana katanya. Loh tapi kan Simbah sakti. Nah, jawabannya itu langsung enak sih kata si Mas Ruhi. Loh Simbah kan sakti, tahu. Aku tinggal dimandiin atau apa. Ya enggak semuanya segampang itu kata si kakeknya. Udah lain kali kalau Simbah lagi di luar jangan seperti itu. Awas nanti kata Simbahnya, malah diancam gitu kan. Akhirnya Mas Ruhi pun ya wis lah. Yang penting Munir udah diobatin dan sebagainya. Dan bener aja sore harinya Munir itu udah nyamperin ngasih jajan. Assalamualaikum. Ruhi dipanggil kan. Woi Munir kata. Ini Ki buat simbahmu katanya begitu. Itu dikasih jajanan pasar lumayan cukup banyak. Mbah ini Mbah dikasih Munir Mbah kan. Lah Munir ngapain repot-repot seperti ini kata kakeknya. Sudah apa-apa Mbah, udah apa-apa kata si Mas Munir. Main yuk. Akhirnya main itu sore itu udah udah balik normal lagi. Si Mas Munir itu udah sembuh total lah gitu ya. Udah kayak orang normal. Yang lihat kakeknya si Mas Ruhi cuman senyum begitu doang. Tapi semenjak itu memang ketat. Udah dibilangin kan Ruhi kalau misal malam kakek nggak ada, jangan nyariin kakek gitu kan. Kan ada bapak, ada ibu. Iya. Nah, mulai hari itulah Mas Ruhi itu udah nggak pernah keluar rumah malam-malam begitu ya. Ya karena di satu sisi takut, dan memang aturan dari orang tuanya Mas Ruhi itu juga lebih tegas lagi dari sebelumnya. Nah ceritanya segitu aja dari Mas Ruhi di Cilacap sana. Terima kasih banyak Mas Ruhi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.